Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat data-data race pace Fadila Arbietama di saat race kedua FOM Junior GP World Championship di sirkuit Catalunya Barcelona 2023. Kita tahu juga Fadila Arbietama start dari posisi ke-16, namun dia tampil sangat bagus banget. Dia mampu merangsek ke posisi terdepan dan kita akan bahas itu semua di konten kali ini. Ya, Fadila Arbietama finish di posisi kedua sebenarnya dengan gap yang sangat tipis, yaitu 0,005 second dengan David Almansa yang dari Spanyol. Dan Fadila Arbietama mampu juara karena David Almansa itu mendapatkan penalti turun satu posisi akibat dia menyalip pembalap di saat yellow flag. Ya, jadi saat yellow flag dikebarkan dia menyalip dan itu menyebabkan dia mendapatkan hukuman turun satu posisi. Yang juaranya adalah Fadila Arbietama, David Almansa dari Spanyol, dan juga Joel Esteban dari Spanyol. Jadi motor Honda yaitu Fadila Arbietama, David Almansa menggunakan motor KTM, Joel Esteban menggunakan motor gas-gas. Kemudian kalau kita lihat best sector time-nya itu, Fadila Arbietama berada di posisi ke-13 di saat sektor 1 dia melibas. Yang tercepat adalah Sabi Zurutuza di sektor 1, dan di sektor 2 Fadila Arbi berada di posisi ke-6. Di sektor ketiga Fadila Arbietama juga berada di posisi ke-6. Artinya dia bisa cukup ideal lap time-nya di sektor 2 dan sektor 3. Ini juga sebenarnya yang bisa menentukan dia bisa dan mampu berada di front row memperjuangkan podium. Ya, ini data-data seperti ini yang kita butuhkan. Alasan kenapa kok pembalap bisa dari posisi 16 bisa mengikuti race pace pembalap di depannya dan dia bisa sampai juara, ya karena memang di sektor-sektor sirkuit tersebut dia bisa cukup tidak terlalu tertinggal. Ya, jadi dari total 28 pembalap, kalau misalnya Fadila Arbietama berada di posisi 28, nggak mungkin dia bisa juara karena di sektor-sektor tersebut lap time-nya sangat lambat dan pastinya dia tertinggal oleh pembalap-pembalap lainnya. Dan kalau kita lihat grafik pergerakan Fadila Arbietama di saat race kedua seperti ini. Dia start dari posisi ke-16. Di lap 1 Fadila Arbi langsung bisa naik ke posisi 15, dan di lap kedua Arbi juga masih berada di posisi 15. Di lap ketiga Fadila Arbi berada di posisi ke-13. Di lap keempat naik lagi ke posisi 12. Dan di lap kelima Fadila Arbi sudah berada di posisi ke-8, alias dia sudah bergabung dengan pack rombongan terdepan. Di lap 6 Fadila Arbi turun satu posisi ke posisi 9 hingga lap ke-7. Dan di lap 8 Fadila Arbi naik lagi ke posisi 6 hingga di lap ke-9 Fadila Arbi sudah berada di posisi pertama. Dia memimpin jalannya race lap ke-9. Di lap ke-10 Fadila Arbi berada di posisi ke-13 karena ada sedikit kontak dengan pembalap junior GP lainnya. Kemudian di lap ke-11 Fadila Arbi naik ke posisi 12. Sampai lap ke-12 Fadila Arbi masih berada di posisi 12. Lalu di lap ke-13 Fadila Arbi sudah berada di posisi ke-8, dan di lap ke-14 Fadila Arbi sudah berada di posisi ke-4. Dan di lap ke-15 Fadila Arbi finish di posisi kedua. Jadi kita bisa lihat seperti ini pergerakan Fadila Arbietama di saat race kedua FOM Junior GP World Championship di sirkuit Catalunya Barcelona 2023, yang dimana ya sangat terlihat pergerakannya naik dan turunnya itu sangat cepat banget. Jadi satu lap aja Fadila Arbi bisa turun, bisa naik lagi, dan naik lagi, yang memang race pace dia sepertinya sangat spesial juga di sirkuit ini. Bagaimana dengan data race pace-nya? Mari kita lihat. Di lap ke-1 Fadila Arbi mencetak lap time 1 menit 56 detik 239, dan di lap kedua 1 menit 50 detik 559, dan di lap ketiga Fadila Arbi mencetak best lap-nya dengan 1 menit 49 detik 946, dan di lap keempat 1 menit 50 detik hingga lap ke-6 itu sangat konsisten, dan di lap ke-7 dia turun 1 menit 51 detik hingga lap ke-9. Lap ke-10 turun lagi dengan 1 menit 52. Di lap ke-11 sampai lap ke-13 1 menit 51 detik, dan di lap ke-14 1 menit 52 detik 081, karena memang di lap ke-14 itu memang sangat crowded banget, pembalap saling overtake. Dan di lap ke-15 Fadila Arbi mencetak 1 menit 51 detik 320. Ya, jadi seperti ini
dia memiliki data race pace yang kalau buat saya pribadi dan sangat konsisten dengan motor Honda NSF 250RW racikan Junior Talent Team dengan sponsor Astra Honda Racing Team. RB cukup bagus di tahun keduanya Junior GP 2023 ini. Ya, kalau kita lihat urusan top speed, Fadil RB juga nggak bagus-bagus amat karena dia hanya berada di posisi ke-15 dengan 241,6 km per jam. Yang tercepat itu Nico Carraro dengan motor gas-gas 247,7 km per jam. Ya, jadi nggak terlalu lambat banget dengan hanya misalnya 230 atau 231 km per jam. Seperti halnya Marcos Uriarte di posisi terbawah. Oke, jadi seperti ini aja data-data race pace yang bisa saya hadirkan. Mungkin tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dalam, tapi paling tidak ada gambaran buat kita semua bagaimana sih kecepatan Fadila RB Retama di saat race kedua yang bisa menyebabkan dia menjadi juaranya race Junior GP di sirkuit Catalunya Barcelona 2023 ini, dan dia bisa mencetak sejarah buat Indonesia yang dimana pembalap Indonesia pertama yang dapat menjuarai Junior GP. Ya, paling enggak ini suatu semangat lagi buat Fadila RB untuk race kedepannya, juga semangat pastinya buat pembalap-pembalap Indonesia yang sedang membalap di luar negeri. Ya, karena memang sekarang zamannya media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lainnya, dimana pembalap ketika juara itu bisa jadi trending dan bisa dilihat seluruh orang. Ya, pasti secara naluri seorang pembalap kan itu tidak ada mental ingin kalah. Mereka pasti ingin menang, dan mereka pasti ingin juga menang di kejuaraan yang dia ikutin, terlebih di kejuaraan internasional yang dia membawa bendera Indonesia di sebelah namanya. Intinya seperti itu, bukan sekedar cari pengalaman. Jadi kalau ada pembalap seperti itu yang sekedar cari pengalaman, sebaiknya kalau cari pengalaman itu di Indonesia aja, ikut balapan nasional ataupun ya lebih hebat dikit ikut balapan di Asia, itu cari pengalaman. Tapi kalau sudah masuk ke ranah internasional, ke Eropa dengan pembalap-pembalap saingannya dari seluruh dunia, dari Brazil, Argentina, Italia, Spanyol, dan juga termasuk daratan Asianya, Thailand, dan juga negara-negara Eropa lainnya, yaitu sudah cari kemenangan, bukan sekedar cari pengalaman. Oke, menurut kalian seperti apa? Menurut saya pribadi seperti ini. Yang terpenting adalah buat saya pribadi tetap semangat buat semuanya, buat pembalap Indonesia, dan juga buat kalian semua yang telah menyimak video-video di RJD 31 Media. Terima kasih, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.